Halo semuanya, kembali lagi di channel For Crime Story. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas sebuah cerita kriminal, melainkan cerita orang aneh yang berani melakukan eksperimen kepada dirinya sendiri untuk tidak tertidur selama 11 hari. Dan mari kita mulai kisahnya. Randy Gardner merupakan seorang pemuda yang lahir pada tahun 1946 di San Diego, California, Amerika Serikat. Dia tercatat memecahkan rekor dunia selama 11 hari atau sekitar 260 jam tanpa tidur, dan mengalahkan rekor dunia yang dipegang sebelumnya oleh Tom Rhodes. Ide ini berawal di mana Randy Gardner bersama dua temannya yang bernama Bruce McAllister dan Joe Marciano, di mana mereka semua memikirkan tentang permasalahan yang timbul jika kekurangan tidur ataupun tidak tidur. Mereka juga ingin menyimpulkan apakah orang dapat mati jika tidak tertidur. Akhirnya mereka pun berkumpul untuk melakukan eksperimen ini. Pertama, mereka menentukan siapa yang akan menjadi kelinci percobaan. Dan pada akhirnya Randy Gardner lah yang terpilih untuk melakukan eksperimen untuk tidak tertidur ini. Dan kedua temannya bertanggung jawab untuk menjaga Randy untuk tetap terbangun. Kemudian berita tentang eksperimen ini terdengar oleh media lokal dan menjadi topik perbincangan yang cukup hangat di sana. Sampai eksperimen ini menarik beberapa peneliti untuk melihat bagaimana proses eksperimen ini berjalan, di mana eksperimen ini menarik perhatian peneliti tidur dari Universitas Stanford yang bernama Dr. Andes William Charles Demen, di mana diwawancaranya dengan media lokal. Dr. Andes William berkata, "Mungkin akulah satu-satunya orang yang meneliti permasalahan tidur di sini." When I was an undergraduate, and I had taken a course as an undergraduate from just a charismatic teacher who was totally a Freudian, and I got sort of steeped in all of the id, the ego, and all of that. Namun ini akan berguna bagi kemajuan ilmu tentang pentingnya tidur untuk dijadikan pembelajaran di masa yang akan datang. Karena Dr. Andes William merupakan peneliti dari Universitas Stanford yang notabene-nya merupakan universitas yang terkenal dengan penelitian ilmunya. Kabar ini pun menyebar di kalangan peneliti lainnya di sana. Untungnya hal ini menjadikan penelitian ini menjadi banyak diperbincangkan oleh media. Dan berita ini pun akhirnya meluas di seluruh Amerika, bahkan dunia. Karena tanpa media lokal yang memberitakan mereka, eksperimen ini bisa saja berakhir dengan tidak ada kejelasannya dan tidak ada manfaat pembelajaran yang dapat diambil bagi umum. Pada awalnya orang tua Randy sangat khawatir bahwa ini mungkin sesuatu yang benar-benar berbahaya untuknya, karena pertanyaannya masih belum terpecahkan. Apakah jika manusia tanpa tidur cukup lama akan mati? Dan meminta Dr. Andes William untuk mengawasi kesehatan Randy secara langsung selama jalannya eksperimen ini. Dan pada akhirnya eksperimen ini pun dimulai, tepatnya pada tanggal 23 Desember 1963. Teman-teman Randy mengajak bermain permainan apapun yang mereka bisa lakukan pada saat itu. Hal ini bertujuan untuk membuat Randy tetap terbangun, dan hal ini pun berjalan sesuai rencana. Setiap perilaku Randy selalu dicatat oleh kedua temannya untuk melihat perubahan perilaku Randy yang bisa saja berubah akibat kekurangan tidur, di mana pada hari pertama tidak ada masalah yang timbul dan Randy pun beraktivitas seperti biasa. Kemudian pada hari kedua Randy pun mengeluh kalau matanya sudah mulai perih ketika melihat sinar terlalu lama.
Dia juga mengalami masalah di mana dia kesulitan untuk membedakan bentuk objek yang disentuh atau objek yang ada di depannya. Di mana kedua temannya mulai memikirkan masalah ini dan menanyakan Randy apakah dia ingin tetap melanjutkan eksperimen ini atau tidak. Namun Randy memilih untuk meneruskan eksperimen ini dan kedua temannya ini membantu Randy agar tidak tertidur. Hari ketiga pun berlanjut, di mana Randy timbul masalah lain, di mana Randy sudah mengalami sakit kepala yang membuat perilakunya menjadi gampang marah dan juga sulit untuk bekerja sama dengan kedua temannya. Di mana Dr. Andes William sebagai pengawas pun ikut turun untuk menenangkan Randy dan memastikan Randy tidak dalam kondisi yang berbahaya untuk meneruskan eksperimen ini. Pada hari keempat, Randy pun mengalami penyimpangan memori dan halusinasi terjadi pada pikiran Randy, di mana dia berkata bahwa dia berhalusinasi kalau dia adalah pemain football kulit hitam terkenal Paulo dari San Diego Chargers, di mana perilaku ini pun dicatat sebagai efek dari eksperimen, di mana hal ini memang tercatat pada dunia kedokteran, di mana ketika orang tidak tidur cukup lama, maka akan terjadi pencampuran realitas dengan dunia mimpi. Kemudian pada hari kelima, halusinasi Randy berlanjut sampai keesokan harinya. Randy melihat jalur hutan di depannya, suatu pemandangan yang tidak dikenalinya. Randy berkata, kalau tubuhnya dapat bergerak normal, namun pikirannya tidak dapat dikendalikan secara normal. Kemudian hari-hari berikutnya, tepatnya hari ke-6 sampai hari ke-8, efek lain pun sudah mulai muncul, di mana hal yang cukup buruk menimpa Randy, di mana dia mulai kesulitan berbicara kepada kedua temannya, dan dia sangat mudah marah pada hal yang sewajarnya orang tidak akan marah pada hal tersebut. Di mana Randy pernah marah ketika kursi yang diduduki oleh salah satu temannya dipindahkan ke tempat lain. Dan dia juga marah ketika salah satu teman Randy mengambil air untuk minum. Di mana hal ini terjadi karena otak Randy mengalami gangguan karena sudah terlalu lama terbangun. Jadi otak Randy sudah bingung untuk merespon beberapa hal dengan benar. Pada titik ini teman-teman Randy dan juga Dr. Andes William ragu apakah Randy dapat melanjutkan eksperimen ini atau tidak. Tetapi keadaan Randy untuk bangun tetap berlanjut, di mana Dr. Andes William datang dari Universitas Stanford untuk mengawasi keadaan Randy secara langsung sekaligus melakukan penelitian yang sudah dilakukannya, di mana Dr. Andes William juga penasaran bagaimana Randy tetap bisa bangun. Kemudian di hari ke-10 dan hari ke-11, Dr. Andes William pun terus memeriksa keadaan Randy secara berkala. Di mana pada hari-hari akhir eksperimen ini, Randy mengalami keadaan di mana dia sudah mulai kesulitan menyelesaikan perkataan secara sadar. Dan juga dia sudah mulai bingung membedakan bau yang ada di depannya. Sampai di mana titik otak Randy sudah mulai sangat lelah, sampai halusinasinya bukan hanya dalam pandangan, tetapi sudah masuk ke indera penciuman Randy, di mana dia hanya mencium bau-bau yang hanya dia seoranglah yang dapat menciumnya. Sampai pada akhirnya, tepatnya pada tanggal 8 Januari 1964, Randy pun akhirnya menyelesaikan eksperimen ini selama 264 jam tanpa tertidur. Dan dia juga resmi memecahkan rekor dunia serta mengalahkan rekor sebelumnya. Setelah itu, Randy dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut San Diego untuk dipantau gelombang otaknya. Setelah itu, dia pun tertidur. Dan yang tidak disangka adalah waktu tidur Randy layaknya orang yang tertidur normal. Dia tertidur hanya 14 jam lamanya. Dan dia terbangun karena ingin pergi ke kamar mandi. Selama dia tertidur, dokter selalu memantau keadaan Randy, dan dokter mengatakan kalau Randy mengalami kondisi rapid eye movement yang di atas normal, di mana keadaan Randy pada saat tertidur ini mengalami banyak sekali mimpi, sehingga matanya bergerak di atas orang normal pada saat tidur dan bermimpi. Setelah itu pun Randy pulang dan kehidupannya kembali normal. Randy bersama teman-temannya dan juga Dr. Andes William pun pada akhirnya menyimpulkan bahwa bahaya tidak tidur sangat berpotensi, sangat berbahaya dan bahkan dapat menyebabkan potensi kematian.
dan mereka semua juga menjadikan hal ini pembelajaran untuk dunia medis. Demikian kisah dari Randy Gardner, seorang pemuda yang berani mengambil resiko untuk tidak tertidur selama 11 hari demi melakukan eksperimen terhadap dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton, silakan like dan juga subscribe, dan bisa tinggalkan dan berikan rekomendasi kasus yang ingin dibahas selanjutnya, dan sampai jumpa.